Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Kedat Kedut News pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Saya Nisa Setepu sebagai presenter studio pada siang hari ini. Pemirsa, anggur muskat yang tengah menjadi sorotan meresahkan pedagang maupun masyarakat. Sebelumnya, Thailand menemukan adanya kandungan residu pestisida di anggur muskat. Informasi selengkapnya disampaikan jurnalis Kedat Kedut News Kori Demise langsung dari Pasar Umum Dolok Sanggul, Sumatera Utara. Selamat siang Kori, bagaimana keadaan para pedagang dan pembeli di Pasar Dolok Sanggul? Dan sejauh ini apa saja kendala yang dialami oleh para penjual dan pembeli di Pasar Dolok Sanggul? Baik, selamat siang Anissa. Pemirsa, anggur muskat kini tengah ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat karena memang anggur muskat ini berwarna hijau dan juga memiliki tekstur yang renyah, gurih dan juga segar, dan juga anggur muskat ini tanpa biji. Namun 2 hari terakhir ini anggur muskat ini menjadi viral karena memang pemerintah Thailand menemukan bahwa anggur muskat ini mengandung residu pestisida yang mengakibatkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Nah, jadi mari kita tanya kepada salah satu pedagang yang ada di Dolok Sanggul ini yang mengakibatkan penurunan pembelian. Permisi Bu, dengan Ibu siapa? Nama saya Laura Ritonang. Bu Laura, sudah lamakah berjualan anggur muskat ini? Kurang lebih sekitar 5 tahun. Adakah penurunan penjualan nggak Bu? Itu benar apa adanya seperti berita yang beredar yang mengatakan bahwa anggur muskat sendiri memiliki bahan pestisida kimia yang berbahaya. Biasanya Bu, sebelum viral laku, berapa kotak aja yang bisa terjual Bu? Sebelum viral, anggur muskat sendiri biasanya laku kurang lebih dari 2 kotak. Ibu tahu nggak ini disebabkan gara-gara apa? Seperti yang kita lihat di berita, ini disebabkan karena adanya pestisida yang mengatakan bahwa anggur muskat itu beracun, dan juga adanya zat lilin yang menjadi pengawet dari anggur muskat sendiri yang mengakibatkan pembeli memakannya menjadi sakit perut. Rencananya Bu, jika nanti ditemukan ada bahan kimia yang beredar di Indonesia ini akan ditarik. Tanggapan Ibu sebagai pedagang apa? Ya itu tergantung pemerintah saja. Ibu tahu nggak ini anggurnya dari mana? Menurut dari berita yang beredar, anggur ini berasal dari negara Thailand. Oke, baik, terima kasih. Baik pemirsa, sekarang kita tanyakan kepada salah satu pembeli yang ada di Pasar Dolok Sanggul ini. Halo Kak, dengan kakak siapa? Felicia. Apakah kakak pernah mengonsumsi anggur muskat ini? Pernah. Apakah kekhawatiran kepada kakak karena berita yang beredar mengenai anggur muskat ini? Kekhawatiran saya sih ada sih. Tentunya juga saya sering mengonsumsi anggur muskat ini karena rasanya lebih renyah dan tidak ada bijinya juga kan. Jadi ada kekhawatiran lah buat keluarga saya juga. Apakah kakak masih mengonsumsi anggur ini sampai sekarang? Kalau mengkonsumsi sih masih, karena berita yang masuk ke Indonesia belum tentu pasti. Baik, terima kasih kakak Felicia. Baik Anissa, sekian informasi yang bisa saya sampaikan dari Pasar Dolok Sanggul mengenai rumor tentang anggur muskat ini terhadap penjual dan juga pembeli. Sekian, kembali ke studio. Pemirsa, kali ini kita juga akan membahas masalah anggur muskat ini secara connected bersama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia, Dr. Dika Prawijaya Sianturi, SPGK. Kita sapa langsung, selamat siang Pak Dika. Selamat siang Mbak Anissa. Pak Dika, terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami di Kedat Kedut News. Kita bahas soal anggur muskat yang menjadi perbincangan terkait ramainya temuan zat berbahaya pada anggur impor ini. Di Thailand dan juga Malaysia, apa mungkin tindakan dan juga kebijakan BPOM Pak Dika mengingat anggur jenis ini juga masuk dan beredar di pasar kita? Baik, ingin kami sampaikan kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah yang menonton berita kali ini bahwa kami, pihak BPOM Republik Indonesia, sebenarnya terus-menerus melakukan monitoring terkait komoditas-komoditas buah, terutama komoditas buah impor yang masuk ke Indonesia, terkhususnya juga anggur muskat ini yang sedang ramai diperbincangkan di tengah masyarakat. Terlebih sudah 2 tahun saya menjabat sebagai Kepala BPOM Republik Indonesia. Kami, Badan Pengawas Obat dan Makanan,
khususnya seperti tadi yang sudah saya katakan terkait komoditas buah dan terkhusus juga anggur muscat ini kan sudah melakukan uji sampel sebanyak 2.772 semua buah yang sampai ke Indonesia melalui pelabuhan dan yang diperjualbelikan di Indonesia. Buah-buah yang sampai di Indonesia yang diimpor dari luar negeri ke Indonesia adalah buah yang bersertifikat, yang bebas dari bahan-bahan pestisida kimia dan biologis lainnya. Mungkin yang menjadi perdebatan dan menjadi kekhawatiran juga di tengah-tengah masyarakat bahwa kami pihak BPOM tidak melakukan uji sampel terhadap buah yang diimpor dari luar negeri. Tetapi penting diketahui bahwa dari seluruh sampel yang sudah kami uji lab, hasilnya adalah negatif. Karena laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah laboratorium yang terakreditasi A+, dan juga kesterilannya juga sudah sangat tidak diragukan lagi. Oleh karena itulah, pemirsa di rumah, kami pihak BPOM sangat berharap kekhawatiran ini tidak menjadikan bumerang bagi para penjual dan juga para pedagang-pedagang buah di Indonesia ini. Kami berharap kepercayaan ini, apa yang sudah kami sampaikan ini, dapat menimbulkan rasa kepercayaan terhadap komoditas buah yang beredar di Indonesia. Karena kami pihak BPOM bekerja sangat keras untuk mengantisipasi adanya zat-zat beracun dari buah-buah yang beredar di Indonesia. Mungkin cukup terkait pertanyaan dari Mbak Anissa. Artinya memang tindakan yang dilakukan BPOM ini sudah sesuai dengan kepatuhan standar keamanan pangan. Begitu ya Pak Dika? Betul, benar sekali Mbak Anissa, bahwa tindakan yang kami lakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia ini sudah sangat sesuai dengan kualitas pangan masyarakat Indonesia. Baik, kita pastikan dari pengawasan BPOM buah yang masuk ke Indonesia, khususnya anggur muskat yang beredar di pasar saat ini, aman ya. Pak Dika, terima kasih banyak perspektifnya, terima kasih banyak informasinya kepada masyarakat. Sudah bergabung juga terima kasih di Kedat Good News Connected, salam sehat, terima kasih Pak. Informasi tadi menutup jumpa kita pada siang hari ini. Saya Anissa Setepu pamit undur diri dan sampai jumpa.